Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan kita bersyukur di pagi ini kita kembali ada bersama di dalam rumah Tuhan yang kudus, dan kita masuki bulan Juli, dan di dalamnya kita ada dalam pemahaman bahwa untuk di gereja Masehi Injili di Timor, bulan Juli adalah bulan pendidikan. Artinya kita semua diarahkan untuk memperhatikan secara serius hal pendidikan dalam kehidupan kita bersama. Dan karena itu saudara, firman Tuhan juga yang kita dengarkan hari ini dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 di bawah tema berhikmat dalam iman. Ya, kata-kata ini cukup tinggi, tidak begitu sederhana, dan karena itu di dalam perenungan ini kita perlu berusaha keras untuk memahami secara sederhana sehingga dapat berguna ataupun kita semua bisa memahaminya secara baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah hal yang sangat penting. Ya. Kalau kita lihat dalam pengertian kamus bahwa pendidikan itu adalah suatu cara atau proses, bahkan sebuah perbuatan yang kita harus lakukan, di dalamnya berupaya supaya orang-orang mengerti, perlu kita mendidik mereka, kemudian kita juga mengubah sikap dan tata laku seseorang ataupun masyarakat di dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Artinya bahwa dalam suatu proses pendidikan perlu ada pengajaran yang benar dan juga pelatihan-pelatihan yang sangat baik tentang pengajaran itu sehingga orang bisa mengingat, bisa mengerti dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang diharapkan di dalam gereja kita selama bulan Juli ini. Semua umat gemit perlu untuk menerima, mendengarkan pengajaran-pengajaran yang baik. Tentu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya soal sopan santun, ya tata krama, atau juga tentang pengajaran yang datang daripada Allah melalui firman Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, jika pendidikan itu penting sekali bagi kita, maka tentu kita harus berpikir bagaimana caranya kita bisa memperoleh pendidikan yang baik. Ya, seperti tema hari ini, kita perlu berhikmat. Bahkan berhikmat dalam iman. Saudara-saudara, kata hikmat ini kalau kita cari di dalam kamus itu tidak ada. Ya. Kalau hikmah pakai H di belakang ada, artinya ya hikmah itu artinya bermanfaat, berfaedah dan seterusnya. Tetapi kalau kata hikmat itu Bapak Mama itu hanya ada di dalam kitab suci, dalam Alkitab. Mengapa? Karena hikmat itu adalah milik Allah. Hikmat itu adalah benar-benar murni berasal dari Allah, dan karena itu dalam keyakinan kita, dalam agama kita dikatakan hikmat itu adalah hikmat Allah. Hikmat yang benar adalah dari Allah. Tidak ada hikmat yang berasal dari manusia. Nah, karena itu ini penting ketika kita mendengarkan kata ini, berarti kita diarahkan untuk menunjukkan ataupun mengarahkan pikiran kita dan seluruh keberadaan kita kepada Allah, sumber hikmat itu. Nah, jadi ketika dikatakan berhikmat, berarti dalam kehidupan kita Bapak Mama, kita perlu untuk memiliki kebijakan, memiliki kearifan, memiliki kepandaian, bahkan kekuatan. Ya, bahkan dikatakan kekuatan-kekuatan yang ajaib, ya, kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan, atau dengan kata lain kita bisa disebut sebagai mujizat. Seseorang bisa memiliki atau melakukan sebuah mujizat karena perkenanan Allah dalam kehidupannya. Nah, jika demikian maka seseorang memiliki hikmat itu sangat penting di dalam kehidupan beriman, juga dalam kehidupan sehari-hari ketika bergaul ataupun membangun relasi dengan sesama. Nah, dan demikian Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, berbagai hal yang kita miliki, kepandaian, kebijakan, ya, atau
hal-hal perbuatan baik ataupun kepandaian kita miliki di dalam iman Kristen itu harus diikuti dengan iman. Makanya tadi di awal tata ibadah kita di awal liturgi tadi katakan bahwa hikmat dan iman itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Artinya bahwa ketika kita memiliki kepandaian untuk mengatur hidup ini harus ditopang oleh iman yang kuat kepada Allah. Ya, sebagaimana kita ketahui iman menurut kitab suci dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan bahwa itu merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Artinya di dalam beriman itu Bapak Mama selalu ada harapan yang besar. Selalu berharap kepada Allah untuk memberikan hikmat itu pada kita. Sekaligus kita percaya, kita yakin bahwa dengan berhikmat itu, dengan berharap kepada Allah, kita akan melihat bukti-bukti nyata dari perilaku, dari sikap kita yang berhikmat dalam iman. Nah, semua ini penting Bapak Mama untuk kita miliki, sehingga di dalamnya akan menolong saudara dan saya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan pelayanan, ataupun di dalam kita berjemaat. Nah, dan demikian mari kita perhatikan teks firman Allah yang tadi kita dengarkan bersama. Pak Pendeta membagikan dalam 3 bagian utama. Yang pertama ayat 1, 2, 3, 4, dan 6 itu berbicara tentang Amsal atau tujuan dari Amsal serta manfaatnya bagi kehidupan kita. Saya ulangi. Ayat 1, 2, 3, 4, dan 6 itu tentang tujuan dari Amsal dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Yang pertama dikatakan bahwa Amsal itu menolong kita untuk mengetahui hikmat, didikan, juga mengerti kata-kata bermakna, menerima didikan, kebenaran, keadilan, kejujuran, dan memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengetahuan dan tidak juga berpengalaman, serta memberikan kebijaksanaan kepada orang-orang yang masih muda. Artinya bahwa ada sesuatu yang proaktif, ada sesuatu yang diharapkan untuk kita mengerti sesuatu, untuk memahami, baik itu berkaitan dengan soal moral ataupun berkaitan dengan hal-hal yang sederhana dan kehidupan sehari-hari, misalnya pendidikan dan sebagainya. Artinya bahwa ketika kita mengupayakan suatu pendidikan, misalnya kita menyekolahkan anak kita mulai dari PAUD dan seterusnya sampai perguruan tinggi, itu merupakan tujuan, itu merupakan manfaat dari hikmat yang kita miliki dari Allah. Kita tidak masa bodoh, kita tidak membiarkan anak-anak kita untuk tidak berpendidikan, tapi kita berupaya keras supaya mereka memperoleh pendidikan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian kedua ayat yang kelima, itu merupakan sebuah kewajiban bagi orang yang bijaksana, yaitu mendengar dan menambah ilmu. Orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Pertimbangan dan pengertian itu penting bagi seorang yang bijaksana. Kalau ia tidak bijaksana, maka dia tidak punya berpengertian dan tidak bisa memberikan pertimbangan terhadap sesuatu hal. Itu tandanya, ya, itu ciri-cirinya. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidakkah kita semua menginginkan kondisi atau keadaan atau menjadi orang yang bijaksana? Pasti ingin bijaksana. Tidak ada orang yang tidak mau bijaksana ketika dia hidup secara normal, apalagi dia bersandar kepada Tuhan. Bagian yang ketiga ayat yang ketujuh adalah merupakan rahasia permulaan pengetahuan. Artinya semua orang yang berupaya dalam bidang pendidikan memperoleh pengetahuan apapun itu namanya, mulai dari tingkat dasar, dari PAUD bahkan sampai kepada profesor dan seterusnya, itu harus memiliki suatu prinsip utama, yaitu takut akan Tuhan. Rahasia permulaan pengetahuan seseorang adalah harus takut akan Tuhan, Bapak Mama. Jika ia tidak takut akan Tuhan, maka ya dalam pandangan dunia dia dianggap sebagai orang yang bodoh, orang yang tidak punya hikmat, orang yang tidak mengerti, dan orang yang tidak bisa memberikan pertimbangan apapun.
Nah, oleh karena itu, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, dari 3 bagian ini, maka tentu kita akan mencoba untuk memahami bagi kehidupan saudara dan saya di saat ini. Nah, semua atau Amsal yang tertulis ini, ya memang menurut catatan atau menurut tradisi adalah dituliskan oleh Salomo, tetapi Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya kalau kita membaca dengan teliti kitab Amsal ini, ada beberapa pihak yang di dalamnya mereka juga turut menuliskan ataupun memberikan hikmatnya daripada Allah dinyatakan dalam sebuah tulisan di mana semuanya kita bisa baca dengan baik. Ya, dalam catatan ataupun di dalam kitab Amsal disebut beberapa pihak. Saya sebutkan bagi kita bahwa ada juga Amsal yang berasal dari Etan, dari Heman, dari Kalkel, dari Raja Lamuel, juga dari pegawai Raja Hizkia, dari Agur dan Nabi Ezra. Dalam tradisi orang Yahudi, Nabi Ezra lah yang menyusun kitab Perjanjian Lama dan seterusnya. Termasuk kitab Amsal, mereka yakini ini disusun oleh Nabi Ezra. Nah, saudara dikasihi Tuhan, walaupun demikian memang Salomo adalah seorang tokoh agama, tokoh kerohanian yang dikaruniai oleh Tuhan yang luar biasa berhikmat, luar biasa dalam kepandaiannya. Ya, dikatakan dia memiliki 3.000 Amsal dan juga 105 hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Dia tulis dengan penuh sukacita ataupun dengan penuh rasa tanggung jawab para Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian yang kita baca tadi, maka hal penting yang perlu kita perhatikan adalah ungkapan takut akan Tuhan. Pak Pendeta mencoba untuk menulis bagi kita di sini tentang arti takut akan Tuhan supaya kita bisa dengar dan kita bisa lakukan. Yang pertama, bahwa takut akan Tuhan itu, Bapak Mama dikasihi Tuhan, tadi katakan permulaan pengetahuan seseorang. Artinya bahwa takut akan Tuhan itu akan menolong kita untuk mengerti setiap ilmu pengetahuan, setiap hal yang diajarkan kepada kita. Yang kedua adalah membawa ataupun kita berada di dalam keadaan kondisi yang membenci kejahatan, kesombongan, kemudian kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan tipu muslihat. Itu artinya kita takut akan Tuhan. Kita membenci berbagai bentuk kejahatan. Yang ketiga adalah permulaan hikmat. Ya, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepandaian, kebijakan itu kepada kita sehingga kita mampu untuk menjalani hidup dengan baik. Keempat adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Artinya orang takut akan Tuhan, ia akan mengerti cara bagaimana terhindar dari kecelakaan, dari maut. Tidak mencelakakan dirinya. Dia akan menjaga diri, akan merawat diri secara baik karena hikmat Tuhan sehingga ia terhindar dari jerat maut. Yang kelima adalah takut akan Tuhan berarti didikan yang mendatangkan hikmat. Artinya kita menerima didikan apapun itu. Di dalam bangku pendidikan atau di rumah atau di gereja, di mana saja kita berada, setiap ada didikan kita menerimanya karena takut akan Tuhan. Yang keenam adalah kita mendatangkan atau takut akan Tuhan artinya mendatangkan hidup. Sama dengan tadi terhindar dari jerat maut. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah bahwa memperoleh kemuliaan, memperoleh kekayaan, memperoleh kehormatan dan kehidupan dalam kehidupan ini. Artinya, rahasia bagi seseorang untuk memperoleh kehidupan, kehormatan dan kekayaan, dia harus takut akan Tuhan. Itu catatan penting bagi kita. Mungkin berkaitan dengan para penguasa dan sebagainya. Ketika mereka tidak takut akan Tuhan, maka mereka tidak memperoleh kehormatan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari beberapa poin ini, maka kita pahami sekarang bahwa takut akan Tuhan bukanlah kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Bukanlah kita tidak mau datang ke gereja. Bukanlah kita tidak mau berdoa, membaca firman dan seterusnya. Tapi sebaliknya kita makin dekat kepada Allah untuk menghindari diri dari kejahatan bahkan maut dalam kehidupan ini. Nah, dari situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka tentu kita belajar. Kita akan mengerti hal ini ketika saudara dengan saya berada di dalam iman yang kokoh kepada Kristus. Ya, kita masuk di dalam pemahaman perjanjian baru ataupun dalam kehidupan orang-orang percaya saat ini.
Bagaimana kita bisa merasakan takut akan Tuhan itu? Kita bisa memulai dari hal yang sederhana dalam kehidupan kita, Bapak Mama. Untuk diri kita sendiri. Berhikmat berarti apa? Memiliki kepandaian mengatur hidup dengan baik. Kita tidak terjerumus ke dalam kejahatan. Itu namanya berhikmat secara sederhana. Lalu kemudian hikmat yang kita miliki, pandai mengatur hidup ini harus berlandaskan, harus berada di dalam iman kepada Kristus. Artinya kita terus berharap kepada Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik pada kita, dan kita menunggu, kita memiliki roh kesabaran untuk menantikan perbuatan Tuhan, menantikan mujizat Tuhan, menantikan hal-hal yang nyata dalam kehidupan kita, yang kita bisa lihat dengan mata kepala dan juga kita rasakan dalam kehidupan kita. Jadi berhikmat di dalam iman artinya kita pandai mengatur hidup di dalam harapan akan Yesus, bahkan akan melihat perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Saya yakin kita alami ini dalam rumah tangga kita masing-masing. Dalam hubungan, dalam rumah tangga antara bapak dengan mama, orang tua dan anak-anak, bahkan seisi rumah. Dengan semua orang, kita akan merasakan itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Dan demikian maka hikmat yang datang daripada Allah. Sekali lagi, hikmat itu hanya dari Allah. Tidak ada hikmat dari manusia. Ya, atau Alkitab mengatakan hikmat yang benar hanya hikmat Allah, bukan berasal dari manusia. Dan demikian maka tugas kita, mari kita berdoa, mari kita terus meminta kepada Allah untuk Dia memberikan hikmat kepada kita dalam menghadapi kondisi apapun, pergumulan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Percayalah Tuhan akan menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan demikian maka hal-hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita ketika kita kembali ke dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing adalah yang pertama, kita perlu atau harus memiliki hikmat Allah. Sekecil apapun yang Tuhan berikan, kita terima itu. Kita menjadi orang-orang yang betul-betul merasakan hikmat Allah dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, mari hikmat yang diperoleh ini melalui pendidikan. Ya, salah satunya adalah melalui pendidikan yang kita miliki, harus diupayakan sebaik mungkin supaya gereja bisa berupaya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendatangkan kebaikan, untuk menunjang pendidikan yang ada hingga di dalamnya itu penting bagi kehidupan saudara saya. Pendidikan di dalam kehidupan kita, di dalam negara kita cukup baik. Artinya di dalam prosesnya, di dalam segala prosedur yang ada, ketika kita mengikuti itu dengan baik, tentu akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang berikut bahwa mari kita memiliki gaya hidup yang takut akan Tuhan. Perlu Bapak Mama, ya, takut akan Tuhan artinya mari kita makin dekat kepada Allah, ya, makin mendekatkan diri, makin bergantung diri kepada Allah, sehingga harapan ataupun apa yang kita inginkan bisa diwujudkan dalam kehidupan kita sekalian. Dan dengan demikian maka bersama dengan Kristus, bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berdoa dan meminta hikmat kepada Allah supaya dalam iman kekristenan kita, iman yang kokoh, iman yang tak tergoyahkan, itu akan menjadi sesuatu yang nyata. Akan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun kita, dalam pekerjaan apapun, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberikan berkat bagi kita demi kebaikan dan kemuliaan Tuhan, bahkan untuk kesejahteraan kita bersama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang dan menjadi orang-orang yang berhikmat dalam iman. Dalam bahasa sederhana bahwa kita pulang menjadi orang yang pandai mengatur hidup ke arah yang baik dan terus berada di dalam harapan yang kokoh kepada Kristus, sehingga dalamnya kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, mujizat-mujizat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita, khusus dalam pendidikan anak-anak kita atau siapapun yang sementara dalam bangku pendidikan sedang menuntut ilmu sekarang, semuanya akan berhasil. Dan itulah buah dari hikmat yang kita miliki dalam kehidupan baik sekarang dan tentu untuk selama-lamanya. Kata orang bijak, semua harta bisa dicuri oleh orang lain. Pencuri bisa mencuri semua harta milik kita, tetapi yang namanya pendidikan, ilmu pengetahuan tidak bisa dicuri daripada kita, kecuali kita memberikannya demi kebaikan dan juga demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita pulang menjadi orang yang berhikmat dan tentu akan disayangi, disenangi oleh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati saudara dan saya.
di dalam hidup kita selanjutnya. Amin.